Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Agis Aulia, biasa dipanggil Agis atau mungkin dikenal sebagai Juragan Kambing. Nah, jadi teman-teman semua, jadi saya ini salah satu nasabah bank sampah Abimanyu yang ada di Kampung Asem Gede dan merupakan salah satu mitra bank sampah digital. Selain itu juga saya menjadi penasehat bank sampah digital. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin bertanya-tanya begitu ya, apa sih bank sampah digital atau bagaimana mendirikan bank sampah di wilayahnya, di tingkatan RT, di tingkatan RW, atau bagi yang ingin bekerja sama dengan bank sampah digital, mungkin saya akan sedikit sharing dan berbagi. Jadi sebelum itu saya ingin menjelaskan apa itu bank sampah digital. Nah, bank sampah digital itu merupakan sebuah wirausaha sosial atau disebut dengan social enterprise di bidang pengelolaan sampah. Nah, alhamdulillah saat ini ada kurang lebih 80 bank sampah yang ada dalam naungan bank sampah digital. Jadi bank sampah digital ini bank sampah induk, di mana banyak bank sampah yang ada di tingkatan RW, RT yang kemudian didampingi, difasilitasi oleh bank sampah digital. Nah, jadi itulah bank sampah digital. Nah, apa sih program dari bank sampah digital? Jadi ada beberapa programnya. Yang pertama adalah bank sampah itu sendiri. Jadi bank sampah itu sendiri itu programnya adalah memilah sampah anorganik. Jadi sampah anorganiknya itu ditabung atau disedekahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian memilah sampah dari rumah kemudian ditabung begitu. Nah, ditabung ini kemudian bisa ditukarkan oleh berbagai macam kebutuhan si nasabahnya. Jadi bisa ditukarkan untuk bayar BPJS, bisa untuk token listrik, untuk bayar PBB, untuk tabungan emas, atau untuk beberapa kebutuhan yang memang diinginkan, bahkan bisa untuk umroh begitu, dan program-program lainnya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, selain bank sampah itu sendiri, nah bank sampah kemudian akan mengolah sampah organiknya menjadi media tanam atau membuat kompos untuk kemudian dijadikan bahan untuk berkebun di rumah. Nah, jadi bank sampah itu memilah sampah anorganiknya, kemudian sampah organiknya kemudian diolah, dan kemudian ini masuk ke dalam program yang kedua, yaitu lumbung pangan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sampah anorganiknya ditabung, disedekahkan, kemudian sampah organiknya diolah menjadi media tanam dan menjadi media pupuk yang ini bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu sekalian berkebun di rumah, baik itu menggunakan polybag, menggunakan pot, dan macam-macam lainnya. Nah, nanti dalam proses bagaimana pembuatan bank sampah kompos itu nanti akan diberikan pendampingan dan pelatihan. Nah, makanya kemudian ada program yang namanya rumah edukasi gitu. Nah, rumah edukasi ini kegiatannya adalah bentuknya adalah pendampingan, pelatihan, training bagaimana mengolah sampah menjadi lebih bermanfaat lagi. Ada daur ulang untuk kerajinan keterampilan, ada kemudian menjadikan kompos, atau keterampilan lainnya. Nah, sehingga para nasabah maupun koordinator bank sampah ini punya keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk lingkungannya, begitu, untuk ya dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yang namanya program BSD Mart. Nah, BSD Mart ini bagaimana kemudian para nasabah maupun para koordinator ini kemudian kita dampingi dalam hal kewirausahaannya. Nah, jadi nanti para nasabah dan koordinator ada pendampingan berwirausaha dengan basis rumah tangga. Nah, yang ini yang kemudian akan dikembangkan selanjutnya begitu. Nah, jadi itu ada 5 program di bank sampah digital. Yang pertama bank sampah itu sendiri, kemudian yang kedua adalah lumbung pangan, yang ketiga adalah sedekah sampah, kemudian yang keempat adalah rumah edukasi, dan yang kelima adalah bank sampah digital Mart begitu. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan, aduh, nanti gimana nih petugas kebersihan yang sudah berjalan atau pemulung, kan kasihan jatahnya berkurang atau tidak mendapatkan penghasilan. Nah, justru Bapak Ibu sekalian, dengan pola bank sampah digital ini kita punya program yang namanya sedekah sampah gitu.
Jadi sedekah sampah ini bisa Bapak Ibu sekalian gunakan. Jadi Bapak Ibu sekalian kemudian memilah sampah, kemudian sampahnya disedekahkan untuk para pemulung maupun para petugas kebersihan gitu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bukan lagi memberikan sampah, gitu kan, tapi memberikan hasil pemilahan atau tabungannya. Yang nanti tabungan ini bisa Bapak Ibu sekalian berikan dalam bentuk beasiswa atau kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh petugas kebersihan maupun pemulung tersebut gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sama sekali ini kita ingin berkolaborasi supaya para petugas kebersihan maupun pemulung itu bisa terbantu begitu. Nah, dan memang ke depan para pemulung maupun para petugas kebersihan itu kita ajak untuk menjadi nasabah prioritas begitu. Jadi nasabah prioritas ini memang betul-betul kita prioritaskan untuk kemudian mereka bisa jauh lebih baik lagi. Nah, di Bank Sampah Digital juga membuka kerjasama bagi perusahaan, perkantoran, perbankan, hotel, resto, atau usaha-usaha lainnya ketika memang ingin memilah sampah begitu, bisa bekerja sama dengan Bank Sampah Digital, baik itu kemudian disedekahkan untuk yang membutuhkan begitu. Nah, bisa untuk ODGJ, disabilitas, keluarga rentan stunting, keluarga rentan gizi buruk, untuk masyarakat fakir miskin lainnya dengan program sedekah sampah. Jadi kita membuka kerjasama seluas-luasnya untuk instansi terkait, baik itu dinas terkait maupun perusahaan-perusahaan terkait dan lainnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat bank sampah di lingkungannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika di RW-nya atau di RT-nya ingin membentuk bank sampah begitu, atau sudah ada bank sampah kemudian ingin bergabung, jadi caranya sangat simpel dan mudah Bapak Ibu sekalian. Jadi tinggal menghubungi tim Bank Sampah Digital. Nanti Bapak Ibu sekalian kemudian akan diberikan sosialisasi, kemudian Bapak Ibu sekalian akan dimintakan formulir pendaftarannya, dan selanjutnya akan diberikan tabungan dan wadah sampah. Nah, mungkin ada yang pengen buka bank sampah di wilayah tapi nggak ada tempat. Nah, ini yang ingin saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Jadi bank sampah ini tidak memerlukan tempat, karena memang proses pemilahannya atau pengelolaannya itu di rumah masing-masing. Nah, jadi makanya di setiap RT RW ketika memang ingin membentuk, cukup ditunjuk 2 atau 3 koordinator atau bisa lebih. Nah, 2-3 koordinator ini yang kemudian akan mengkoordinir gitu dari proses pemilahannya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian diberikan tempat wadah sampah, kemudian Bapak Ibu sekalian memilah sampah di rumah ya. Nah, kemudian ada jadwal penimbangannya. Jadi ketika ada jadwal penimbangan itu Bapak Ibu sekalian tinggal nimbang gitu. Nah, jadi proses pembentukan bank sampah itu sangat mudah gitu ya. Tinggal mencari 2 atau 3 koordinator. Nah, selanjutnya kemudian mengisi formulir, kemudian ada sosialisasi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian diberikan tabungan dan wadah sampah gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian memilah sampah dan kemudian ada jadwal penimbangan, baru kemudian sampahnya ditimbang melalui mobil Bank Sampah Digital sehingga kemudian dapat hasil tabungan dan segala macamnya. Nah, jadi monggo Bapak Ibu sekalian yang ingin di wilayahnya, di RT-nya, di RW-nya ingin membentuk bank sampah, akan difasilitasi dengan Bank Sampah Digital, silakan hubungi kontak yang ada. Nah, kemudian sampah apa aja yang kemudian bisa ditabung, itu banyak jenisnya. Yang pasti anorganik ya. Jadi anorganik itu bisa plastik, bisa kertas, kardus, botol, kemudian besi, seng, macam-macamnya ada. Nanti mungkin lengkapnya nanti akan ada tim Bank Sampah Digital yang akan melakukan sosialisasi jenis-jenis sampah gitu. Nah, ya, jadi itu yang bisa ditabung. Nah, kemudian yang bisa diolah sampah anorganik jelas mungkin sampah-sampah dapur, sayuran, buah itu kemudian bisa dikompos baik dengan model biopori maupun dengan model ya membuat komposter sendiri gitu melalui ember begitu. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya yakin persoalan sampah yang ada di Banten ini hanya bisa kita atasi dengan bersama-sama memilah sampah. Jadi menurut saya dengan memilah sampah
secara otomatis tidak ada sampah. Kenapa? Karena ketika kita memilah, maka kemudian sampah itu menjadi bahan baku. Sampah anorganik itu bisa ditabung, kemudian bisa dimanfaatkan, didaur ulang, atau sampah organiknya bisa kita optimalkan untuk kompos, untuk berkebun, menanam. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Semoga semakin banyak orang di Banten ini mau memilah sampah. Semoga semakin jelas, semakin terukur solusi-solusi dalam hal pengentasan sampah yang ada di Banten ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank Sampah Digital mulai dari kita.